Bab 764. Kelompok suci dan yang tertinggi. Pria paruh baya itu tampaknya berusia awal 30-an, mengenakan jubah abu-abu longgar, dengan rambut panjang yang disampirkan di bahunya, dan dia terlihat agak malas. Dari luar, tidak ada yang mengejutkan tentang orang paruh baya, harus dikatakan bahwa dia biasa saja, sangat biasa. Namun, saat ini, baik roh pedang dan warrior yang bagaikan sedang menghadapi musuh. Seseorang berdiri di samping mereka selama sehari, dan mereka tidak menyadarinya. Apa konsep ini? Terutama warrior yang, kali ini ekspresi warrior yang sangat khusyuk, pasalnya, pada pria paruh baya di depannya, dia merasakan ancaman yang selama ini hanya dia rasakan pada Pak Tua Mu dan Yunaedi Lu. Kekuatan pria paruh baya di depannya ini pasti tak kalah dengan Pak Tua Mu dan Yunaedi Lu. Kamu adalah ketua suci kelompok suci. Energi hitam diam-diam dikerahkan warrior yang, dan 21 monster pedang setengah suci dan batu batasan wilayah juga siap. Pada saat ini, suara roh pedang tiba-tiba terdengar di benaknya, kamu tidak bisa memanggil monster pedang. Orang ini telah melampaui setengah suci. Jika kamu memanggil monster pedang keluar, itu tidak akan berhasil, jadi nanti bertindak sesuai situasi. Hati warrior yang bergidik, melampaui setengah suci tingkat menengah, artinya, lawannya mungkin setengah suci tingkat tinggi. Bahaya, bahaya besar. Warrior yang terlihat lebih serius dari sebelumnya. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka semua memanggil yang tertinggi. Hei, kamu seharusnya sudah mendengarnya. Yang tertinggi. Warrior yang menghela napas, ada 3 master dalam kelompok suci. Yang satu adalah ketua suci yang misterius, dan 2 lainnya adalah 2 yang tertinggi dari kelompok suci. Awalnya, dia mengira bahwa 2 yang tertinggi dari kelompok suci paling-paling adalah setengah suci, seperti klan api suci, tetapi dia tidak berharap bahwa yang tertinggi ini ternyata berada di luar keberadaan setengah suci tingkat menengah. Kedua yang tertinggi masih di bawah ketua suci, seberapa kuatkah ketua suci? Mata pria paruh baya itu tiba-tiba tertuju pada roh pedang, sambil berkata, pedang ini adalah kunci untuk menekan pendekar hitam spesies penentang. Meskipun tidak perlu dia lagi untuk menekan pendekar hitam spesies penentang, tetapi dia memiliki ancaman besar bagi pendekar hitam spesies penentang, jadi dia harus kembali bersamaku. Mendengar itu, wajah roh pedang sedikit berubah, dia tidak menyangka pihak lain datang untuk dirinya. Pada saat ini, mata pria paruh baya itu tertuju pada warrior yang, dan berkata, awalnya aku datang demi dia, tidak berharap untuk bertemu dengan kamu, kamu adalah warrior yang, kan? Aku pernah mendengar tentang kamu. Aku tidak menyangka benua pendekar hitam bisa melahirkan orang jenius seperti kamu. Itu benar-benar mengejutkan aku. Sekarang setelah aku menemukanmu hari ini, mari kembali ke kelompok suci bersama aku. Apa yang akan kamu lakukan? Warrior yang bertanya dengan suara yang serius, energi hitam di tubuhnya sudah mengalir deras seperti sungai yang bergolak. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, sayang sekali jika membunuhmu, jadi aku memutuskan untuk mengubahmu dan menjadikanmu anggota kelompok suci. Tentu saja, jika benar-benar tidak bisa mengubahmu, kamu mungkin sulit luput dari kematian, bagaimanapun juga, kamu telah menyebabkan terlalu banyak masalah, dan tidak sedikit orang di tanah suci yang ingin kamu mati. Tekan dia. Pada saat ini, roh pedang tiba-tiba meraung. Ketika roh pedang terdiam, warrior yang segera mengeluarkan batu batasan wilayah, kekuatan misterius muncul di lapangan, dan pria paruh baya itu tiba-tiba sedikit mengernyit. Pada saat ini,
roh pedang mencubit taktik pedang dan berkata, pedang emas, pedang kayu, pedang air, pedang api, pedang tanah. Dengan terdengarnya suara roh pedang, 5 formasi pedang lingkaran kecil yang terdiri dari berbagai warna muncul di kakinya dan warrior yang pedang kabur 5 elemen, kabur. Suara roh pedang terdengar lagi, dan ketika kata, kabur, selesai, mereka berdua menghilang di tempat dan muncul ribuan mil jauhnya. Pedang kabur 5 elemen. Di tempat, senyum muncul di sudut mulut pria paruh baya itu, dan berkata, agak menarik. Katanya sambil menunjuk. Ribuan mil jauhnya, warrior yang dan roh pedang baru saja mendarat. Pada saat ini, sebuah jari raksasa tiba-tiba muncul di belakang mereka. Jari raksasa itu berisi kekuatan dahsyat menghancurkan dunia. Sebelum menyentuh keduanya, mereka berdua merasakan aura seberat 100 gunung hingga tidak bisa bernafas. Tidak bisa bertarung, tidak bisa menghindar. Pada saat kritis, warrior yang melambaikan tangan kanannya, dan jimat muncul di belakangnya dan roh pedang, dan jari besar menunjuk pada jimat. Ledakan. Jimat gemetar hebat, tetapi warrior yang langsung menyemprotkan darah belasan kali. Warrior yang terkejut. Jimat ini adalah jimat ajaib. Hades memintanya dari Master Rune Dewa. Dia tidak mau menggunakannya sebelumnya. Sekarang terpaksa, menurut Hades, jimat ini dapat menahan 50% kerusakan dari serangan apapun. Setelah ditekan hingga 50%, dia masih terluka parah. Bahkan jika dia memakai armor dewa keluarga Men, dia masih merasakan tulangnya sepertinya hancur. Tanpa jimat ini, takutnya, biarpun pukulan ini tidak bisa membunuhnya, itu akan membuatnya langsung lumpuh. Yang tertinggi He sangat menakutkan. Kabur. Pada saat ini, roh pedang sekali lagi dengan cepat menampilkan pedang kabur 5 elemen. Keduanya menghilang di tempat lagi. Begitu mereka berdua menghilang, jimat itu pecah berkeping-keping, dan setelah jimat itu hancur, ruang dalam jarak 1000 meter di sekitar jimat itu runtuh. Rune Dewa. Ribuan mil jauhnya, mata pria paruh baya itu berkedip dengan takjub, dan berkata, aku tidak menyangka ada jimat ajaib, ini sedikit mengejutkan aku. Saat dia berkata, pria paruh baya itu mengambil langkah maju, dan setelah 2 detik, pria paruh baya itu muncul langsung di lokasi sebelumnya warrior yang dan roh pedang. Pedang kabur 5 elemen. Sangat menarik. Setelah mengatakan ini, pria paruh baya itu maju selangkah lagi. Pada saat ini, warrior yang dan roh pedang melarikan diri dengan gila-gilaan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, roh pedang telah melakukan tidak kurang dari 15 kali teknik pedang kabur. Biarpun begitu, mereka tetap merasakan orang paruh baya di belakang mereka, dan perasaan ini semakin kuat, seolah-olah orang paruh baya akan muncul di depan mereka di detik berikutnya. Keduanya sama sekali tidak berani bersantai. Oleh karena itu roh pedang dengan gila-gilaan menggunakan teknik pedang untuk melarikan diri, sedangkan warrior yang bertanggung jawab untuk terus-menerus mengirimkan energi hitam kepada roh pedang. Dia terus mengikuti kita sepanjang waktu. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika kita tidak dibunuh olehnya, kita akan kelelahan hidup-hidup. Kata roh pedang dengan suara berat sambil menggunakan teknik pedang untuk melarikan diri. Atau, kembali ke benua pendekar hitam. Warrior yang memberi saran. Jika kembali ke benua pendekar hitam maka ada Pak Tuamu dan Yunaedi Lu, jadi wajar untuk tidak perlu takut pada orang setengah baya ini. Meskipun orang paruh baya sedikit tidak terbatas dalam kekuatan, dia tidak merasa bahwa orang paruh baya bisa menaklukkan Pak Tuamu dan Yunaedi Lu. Sudah terlambat. Roh pedang berkata dengan sungguh-sungguh, kecepatan kita melambat,
tetapi kecepatannya semakin cepat dan semakin cepat. Selama kita berhenti, dia akan muncul pada kita paling lama setengah detik. Hei, kamu laki-laki, cepat cari jalan. Di akhir, ada jejak kemarahan dalam suara roh pedang. Bisakah kamu tidak begitu galak? Warrior yang melirik roh pedang dengan tidak puas. Wanita ini, dalam hal temperamen, 100.000 lebih buruk daripada roh pedang sebelumnya. Jika kita tertangkap kembali, aku akan kehilangan kebebasan aku lagi, tetapi aku tidak akan mati. Dan kamu, itu tidak sesederhana kehilangan kebebasan. Pikirkan sendiri, berapa banyak orang yang telah kamu bunuh di tanah suci sebelumnya. Mereka akan membiarkan kamu pergi. Jadi, jika kamu tidak ingin mati, kamu cepat menemukan jalan. Jika kamu benar-benar tidak dapat memikirkan jalan, maka aku hanya bisa menggunakan caraku. Kata roh pedang. Apakah kamu punya cara? Cara apa? Warrior yang bertanya dengan cepat. Tinggalkan kamu dan aku akan kabur sendiri. Kata roh pedang dingin. Mulut warrior yang berkedut keras, dan mengacungkan jempol ke roh pedang, dan berkata, kamu sangat menarik. Jangan katakan itu, aku punya cara. Ke kiri, pergi ke kota tanpa nama. Pada saat ini, dia memikirkan seseorang, dan itu adalah Yivi. Dia belum pernah melihat Yivi menyerang, tapi dia tahu bahwa gadis kecil itu pasti keberadaan yang menakutkan. Adapun apakah dia bisa melawan pria paruhbaya ini, dia tidak tahu. Sekarang dia tidak punya pilihan selain menjadi dokter yang mengobati kuda mati. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, roh pedang tidak ragu sedikit pun, dan segera mengubah arahnya dan melarikan diri menuju kota tanpa nama. Jika bukan jalan terakhir, dia tak ingin meninggalkan warrior yang, lagi pula dia membutuhkan jiwa pedang yang terus mengalir untuk memperbaiki dirinya. Dan meskipun dia sendiri kebal terhadap jiwa pedang dan energi pedang, tetapi dia tidak dapat memiliki sumber jiwa pedang yang stabil seperti manusia. Sebelum warrior yang dan roh pedang menghilang, pria paruhbaya itu muncul di tempat mereka berdiri sebelumnya. Melihat ke arah mana warrior yang dan roh pedang melarikan diri, pria paruhbaya itu sedikit mengernyit dan berkata, kota tanpa nama. Setelah ragu-ragu sejenak, pria paruhbaya itu melangkah maju lagi. Apa yang akan kalian lakukan di kota tanpa nama? Tanya roh pedang. Ketika warrior yang pergi ke kota tanpa nama, roh pedang asli dalam keadaan koma, sehingga dia tidak tahu segalanya tentang kota tanpa nama. Harus dikatakan bahwa roh pedang hanya memiliki ingatan sebelum klan api suci keluar, dan dia tidak memiliki ingatan tentang semua yang terjadi setelahnya. Tentu saja untuk mencari penolong. Kata warrior yang. Roh pedang melirik warrior yang dan berkata, aku harap penolong yang kamu cari cukup lihai. Setelah berbicara, keduanya menghilang lagi. Tak lama kemudian, keduanya tiba di kota tanpa nama. Mereka tidak terbang langsung ke kota tanpa nama dari udara, tetapi berjalan melalui gerbang utama, karena menurut perkataan roh pedang, kota tanpa nama memiliki formasi besar di langit. Formasi besar itu sangat kuat bahkan dia tidak bisa masuk. Begitu keduanya memasuki kota tanpa nama, seorang pria gemuk berdiri di depan mereka. Pria gemuk itu memegang sepasang kapak dan memelototi warrior yang berdua dan berkata, pohon ini ditanam olehku, jalan ini dibuka olehku, jika kamu ingin pergi ke kota, tinggalkan uang. Persetan dengan ibumu. Bagaimana warrior yang punya waktu untuk mendengarkan pria gendut ini berceloteh. Diledakkan dengan tinju, kekuatan yang kuat langsung menerbangkan pria gemuk itu. Keduanya berkedip dan menghilang dalam sekejap mata. Ke arah yang ditunjuk oleh warrior yang,
Keduanya meningkatkan kecepatan mereka secara ekstrim, dan bergegas menuju Menara Buddha. Bajingan. Pria gemuk itu bangkit dari reruntuhan dan kembali ke gerbang kota. Namun, dia bahkan tidak melihat satu sosok pun saat ini, dan pada saat ini, seorang pria paruh baya muncul di pintu. Melihat pria paruh baya ini, pria gemuk itu berpikir bahwa orang ini adalah teman dari dua orang sebelumnya. Dia dengan marah bergerak dan mendatangi pria paruh baya itu dengan sepasang kapak di tangannya, tetapi berhenti 10 cm di atas kepalanya. Pria gemuk itu berkata dengan marah, "Golokku sudah lapar dan haus." Bersambung.